Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya melanjutkan trip sebelumnya di serial Train Trip Marathon kali ini teman-teman. Sebelumnya saya berada di stasiun Gambir dan sudah berpindah menuju ke stasiun Pasar Senen untuk naik kereta api Airlangga teman-teman ya. Alhamdulillah bisa dapat tiketnya teman-teman. Yang katanya beli tiket Airlangga itu gaib ya. Alhamdulillah saya bisa dapat beli tiket Airlangga full trip dari stasiun Pasar Senen ke stasiun Surabaya Pasar Turi teman-teman. Pada perjalanan kali ini teman-teman kita akan naik kereta api Airlangga dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Pasar Turi dengan harga tiketnya cukup di 104.000. Kereta api Airlangga ini nanti akan berangkat dari stasiun Pasar Senen sekitar pukul 9.15 teman-teman. Dan kurang lebih akan menempuh perjalanan sekitar 12 jam setengah untuk tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi teman-teman. Untuk sarana yang digunakan kereta api Airlangga itu menggunakan kereta api ekonomi 106 penumpang ya teman-teman, yang dikenal dengan adu dengkulnya. Nah, untuk perjalanan kali ini sebetulnya saya menghindari duduk adu dengkul, makanya saya memesan kursi di 4C ya teman-teman. Selain memilih kursi 4C, juga kalian bisa memilih kursi 21C. Jadi kedua kursi tersebut itu kursi anti adu dengkul ya teman-teman. Kalau kalian solo trip sih bisa banget memilih kursi 4C ataupun 21C. Oke teman-teman, kita nggak usah pakai lama, langsung saja menuju ke peron stasiun Pasar Senen. Ini menggunakan underpass. Dan saat kita tiba di peronnya, rangkaian kereta apinya belum tersedia teman-teman. Baru terlihat kereta api Bengawan di sebelah kiri kita, dan di sebelah kanan itu sebetulnya rangkaian kereta api Serayu yang sebentar lagi dipersiapkan ke jalur 1 kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi di jalur 3 itu ada kereta api Bengawan, dan di jalur 4 ada kereta api Airlangga yang akan kita naiki, dan nanti ada kereta api Serayu di jalur 1. Jadi sekitaran pukul 9 ini teman-teman memang bakal ada 3 keberangkatan kereta api subsidi andalan, yaitu kereta api Bengawan, Airlangga, dan juga Serayu yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Ketiga kereta ini penumpangnya jangan ditanya lagi teman-teman, okupansinya bisa melebihi 100% ya. Jalur 5 tersedia kereta api Serayu, entahlah ini yang nanti berangkat setengah 10 atau bukannya teman-teman. Terakhir saya dari Pasar Senen itu naik ke Serayu ya teman-teman. Nah sekarang kita naik Airlangga, PSO lainnya yang sangat-sangat diminati oleh masyarakat teman-teman. Ya, jauh-jauh ke Pasar Senen teman-teman, di jalur 3 itu tersedia kereta api Bengawan yang lokomotif dinasnya hari ini adalah 201-9207 Bandung ya teman-teman. Biasa narik lokal di kota Bandung. Mendukung untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai pelanggan kereta api yang berada di stasiun Pasar Senen. Demi kenyamanan di area stasiun, kami mohon kerjasamanya untuk selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, serta tidak merokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik atau vape di seluruh area stasiun. Kami telah menyediakan tempat khusus untuk merokok. Salah diketahui dengan serta berhubungan Anda masih tidak ada beliau atau tujuan di area stasiun Pasar Senen. Jangan hati-hati jika lupa di area stasiun atau berkonsentrasi pada perjalanan dengan jalan stasiun Pukul 8.51 rangkaian kereta api Airlangga dipersiapkan di jalur 3 stasiun Pasar Senen teman-teman. Jadi penumpang kurang lebih memiliki 24 menit untuk boarding ke dalam kereta.
Bisa dilihat teman-teman, penumpang kereta api Airlangga hari ini dari Pasar Senen aja sudah membludak teman-teman, belum lagi stasiun-stasiun berikutnya ya. Nanti kita lihat sebagaimana besarnya penumpang-penumpang Airlangga di stasiun-stasiun berikutnya, karena sebetulnya naik Airlangga itu teman-teman nggak semuanya full trip ya, karena dia itu punya ongkos paling murah dari Jakarta menuju ke Tegal cuma 49.000 teman-teman. Dan stasiun Purbosari dengan jadwal keberangkatan pukul 5.55 akan segera berangkat. Atas nama PT Kereta Api Indonesia, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Selamat menikmati. Kereta api Bengawan diberangkatkan terlebih dahulu teman-teman. Selamat datang di stasiun Pasar Senen. Ngomongin soal sejarah kereta api Airlangga, kereta api ini pertama kali dioperasikan pada tanggal 1 Oktober 2021 ya teman-teman. Jadi kurang lebih sudah 4 tahun beroperasi. Dan kereta api ini sebetulnya menggantikan 2 kereta api sebelumnya, yaitu kereta api Maharani dan juga kereta api Tegal Express. Dan nama kereta api Airlangga sendiri diambil dari nama raja pendiri kerajaan Kahuripan di Jawa Timur pada abad ke-11 ya teman-teman, yaitu Raja Airlangga, dan namanya diabadikan menjadi nama kereta api Airlangga dengan tujuan Pasar Senen, Surabaya, Pasar Turi. Kelima disiapkan oleh Dinas Termasuk Lokomotif Dinas yang kelima disiapkan. Oke teman-teman, jadi lokomotif yang tadi melangsir CC201-8302YK ini menjadi lokomotif dinas kereta api Airlangga pada hari ini ya teman-teman. Di jalur 3 masuk kereta api Kertajaya teman-teman, Surabaya Pasar Turi menuju ke Pasar Senen. Secara relasi sama dengan kereta api Airlangga yang kita naiki saat ini. Saya duduk di ekonomi 8 teman-teman, paling belakang, nomor 4C. Jadi kebetulan karena perjalanannya jauh harus mengambil kursi nomor 4C ya teman-teman, supaya lutut saya aman. Walaupun tidak ke bagian jendela, yang penting lutut saya aman teman-teman ya. Dan alhamdulillah ke bagian maju sih sebetulnya. Walaupun ke bagian mundur pun gak masalah sih sebetulnya ya teman-teman. Malah lebih enak buat back ride sebetulnya ya kalau dapat di belakang. Tapi ya sudahlah ya teman-teman, kita sudah dapat kursi 4C dan sebentar lagi diberangkatkan teman-teman. Kereta api Airlangga menjadi perjalanan perdana saya menggunakan kereta api Airlangga. Oke teman-teman, sekitar pukul 9.17, 2 menit terlambat dari jadwal keberangkatan, kereta api Airlangga diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, dan kurang lebih kita akan menempuh perjalanan sekitar 12 jam 38 menit untuk tiba di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Surabaya Pasar Turi. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Airlangga yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini
menempuh waktu sekitar 12 jam 38 menit untuk keselamatan dan Transit 2 kali, Mbak. Pukul 9.41 kereta api Airlangga berhenti di pemberhentian pertama yaitu stasiun Bekasi, dan di stasiun ini juga banyak sekali penumpang yang naik kereta api Airlangga ya teman-teman. Kita berhenti kurang lebih 2 menit saja di stasiun Bekasi teman-teman, dan setelah stasiun Bekasi ini nanti kita akan berhenti di stasiun Cikarang, dan di stasiun Cikarang mungkin berhentinya agak lama karena kita akan disusul kereta api Parahyangan teman-teman. your trip at Cikarang Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Cikarang Station.
Oke teman-teman, kita sudah tiba di pemberhentian kedua, yaitu di stasiun Cikarang sekitar pukul 9.59 teman-teman, dan kurang lebih kita akan berhenti di sini sekitaran 8 menit untuk menunggu proses penyusulan oleh kereta api Parahyangan. K623 jalur 2 sinyal keluar 95 dinyatakan berangkat. Kami informasikan ke lanjutan Aki yang Manggarai. Kami akan bersiapkan di peron jalur 1. Pukul 10.07 teman-teman, kereta api Airlangga kembali diberangkatkan setelah tadi disusul oleh kereta api Parahyangan yang menggunakan rangkaiannya Pandalungan ya teman-teman, dan pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Cikampek. Pemberhentian ketiga kereta api Airlangga, kita berhenti di stasiun Cikampek, dan di sini kita berhenti cukup 2 menit saja teman-teman. Jadi di stasiun Cikampek ini kita akan mengambil jalur menuju ke Cirebon. Kalau biasanya saya pulang menuju ke arah Bandung, ke arah Purwakarta, kali ini kita mengambil jalur utara dulu teman-teman untuk tiba di stasiun selanjutnya, yaitu stasiun Pegadaian Baru. Oke teman-teman, sekitar pukul 11:11 kita sudah kembali berangkat dari pemberhentian keempat, yaitu di stasiun Pegadaian Baru teman-teman. Dan setelah stasiun Pegadaian Baru juga kita akan berhenti di stasiun Haurgelis, dan terdapat penyusulan kembali teman-teman di stasiun Haurgelis. Jadi jangan kaget kalau kalian naik kereta api Airlangga, memang banyak penyusulan ya. Dan kita di stasiun Pegadaian Baru bertemu dengan kereta api Saunggali yang menuju ke arah Pasar Senen. Posisi sekarang kita sudah berada di stasiun Haurgelis yang bertepatan di Kabupaten Indramayu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau naik kereta api Airlangga dari Pasar Senen menuju ke Haurgelis itu harga tiketnya cukup 49.000 aja teman-teman. Dan di stasiun Haurgelis ini kita berpapasan juga dengan kereta api kontainer. Saya kurang tahu nama kereta api kontainernya apa ya teman-teman. Tapi momen yang sesungguhnya itu adalah penyusulan kereta api Airlangga oleh kereta api Batavia di stasiun Haurgelis ini teman-teman. Jadi kita akan berhenti cukup lama di stasiun Haurgelis untuk menunggu disusul oleh kereta api Batavia yang hari ini ternyata menggunakan lokomotif dinas CC201 Diponya Bandung teman-teman.
Setelah 15 menit berhenti, pukul 11.39 kita kembali diberangkatkan dari stasiun Haurgelis dari Kabupaten Indramayu, teman-teman. Dan pemberhentian selanjutnya kita akan berhenti di stasiun Jatibarang. Baru sampai stasiun Jatibarang pukul 12.14, kita direncanakan akan disusul kembali teman-teman oleh kereta api Sembrani relasi Gambir Surabaya Pasar Turi. Sudah hampir 3 kali ini teman-teman kita disusul. Yang pertama oleh kereta api Parahyangan di stasiun Cikarang, lalu oleh kereta api Batavia di stasiun Haurgelis, dan di stasiun Jatibarang ini kita akan kembali disusul. Jadi kalau yang ngejar waktu sih memang pasti akan terganggu ya teman-teman. Tapi kalau saya pribadi sih menikmati proses penyusulan seperti ini teman-teman. Your next trip. Thank you. Arjawinangun Station. Setelah 4 jam perjalanan dari stasiun Pasar Senen, sekitar pukul 13.10 kita sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan ya teman-teman. Dan ini adalah pemberhentian ke-8 dari kereta api Airlangga, dan setelah ini kita akan mengambil jalur untuk menuju ke Brebes dan Tegal ya. Karena ada percabangan juga di stasiun Cirebon Perujakan, yang satu lagi menuju ke arah Purwokerto. Di stasiun Cirebon Perujakan ini kita berhenti kurang lebih 4 menit saja ya teman-teman. Dari beberapa penumpang yang turun juga di sini lumayan banyak, dan juga ada beberapa penumpang yang sengaja untuk turun untuk membeli sekedar makanan dan minuman di sekitaran area stasiun Cirebon Perujakan ya teman-teman. Kalian boleh banget turun untuk beli makan atau minum, tetapi karena waktu berhentinya cukup sebentar, kalian lumayan harus buru-buru juga ya teman-teman. Dan di stasiun Cirebon Perujakan ini juga kita bertemu dengan kereta api Bogowonto relasi Lempuyangan Pasar Senen.
Permisi, selamat siang. Boleh kamu mau lewat? Apa? Nasi sapi lada hitam. Ada nasi. Ada 2000-nya mungkin. Persiapan kembali berangkat. Bagi para penumpang yang masih berada di luar rangkaian kereta, kami persilakan untuk naik kembali. Bagi mereka yang menjalani KA2. Setelah tadi kita berhenti di stasiun Babakan dan juga stasiun Tanjung, sekitar pukul 14.12 kita sudah tiba di stasiun Brebes dan di sini kita bertemu dengan kereta api Tawang Jaya relasi Semarang Poncol dan Pasar Senen. Dan di sini juga kita akan mengalami penyusulan kembali teman-teman oleh kereta api dari Bandung yaitu kereta api Harina. Jadi akan lumayan berhenti lama di sini ya teman-teman. Penyusulan keempat terjadi di stasiun Brebes oleh kereta api Harina relasi Bandung Surabaya Pasar Turi teman-teman. Dan karena di sini berhentinya sangat lama, ini dimanfaatkan oleh para pedagang sekitar untuk menjajakan dagangannya teman-teman. Kalian bisa beli cilok dan juga siomay kalau nggak salah ya teman-teman di sini ya, lumayan lah bisa jajan dengan harga yang murah teman-teman. Pukul 14.34 kita kembali diberangkatkan dari stasiun Brebes dan pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Tegal teman-teman. Dan di stasiun Tegal ini sebetulnya kalau menurut saya menjadi stasiun pertama yang pertukaran penumpangnya itu sangatlah besar ya teman-teman. Jadi banyak banget penumpang yang turun di Tegal dan juga banyak yang naik di stasiun Tegal ya teman-teman. Hal ini terjadi karena memang kereta api Airlangga itu memiliki tarif parsialnya atau tarif yang lebih murahnya sekitar 49.000 dari Pasar Senen menuju Tegal teman-teman. Jadi kalau selepas Tegal itu harganya kembali ke 104.000 teman-teman kalau kalian berangkat dari Pasar Senen. Dan sekitar pukul 14.46 kita sudah berada di stasiun Tegal ya teman-teman.
Setelah tadi berpapasan dengan kereta api kontainer dan sekitar pukul 14.50 kereta api Airlangga kembali diberangkatkan teman-teman menuju ke arah Semarang Poncol. Tapi sebelum kita tiba di Semarang Poncol, kita berhenti di beberapa stasiun seperti di stasiun Pemalang. Dan setelah stasiun Pemalang juga nanti kita akan berhenti di stasiun Pekalongan, teman-teman. Tenang-tenang loh ya. Dipegangi. 15.45 teman-teman, perjalanan sudah tiba di stasiun Pekalongan dan kita bertemu dengan kereta api Brantas tambahan Blitar Pasar Senen teman-teman. Dan jujur aja ini perjalanan sampai Pekalongan udah kerasa capek ya. Masih ada kurang lebih berapa jam ya? Ya 6-5 jam perjalanan lagi teman-teman. Semangat, semangat. Masih ada orang nggak ya? Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada. Selamat sore, pagi ini kami hormati. Kami informasi kembali saat ini. Sekitar pukul 15.48 kereta api Airlangga diberangkatkan dari stasiun Pekalongan ya teman-teman. Tadi kita di Pekalongan bertemu dengan kereta api Brantas tambahan. Karena ini musim liburan, jadi banyak banget kereta api tambahan ya teman-teman, yang saya sebetulnya juga kurang tahu banget jadwal pastinya untuk kereta api tambahan. Dan salah satu pesona saat kita naik kereta api melalui jalur utara yaitu adalah petak di antara stasiun Pekalongan hingga Weleri ya kurang lebih ya teman-teman. Jadi kalian harus siap kalau dari arah barat menuju timur di sisi kiri itu akan disuguhi pemandangan yang sangat khas ya teman-teman. Karena kita akan berada atau melaju di dekat pantai utara ya teman-teman. Di sebelahnya Laut Jawa.
Pukul 16.29 kita sudah tiba di stasiun Wuleri teman-teman. Jadi kereta api Airlangga berhenti sangat-sangat sebentar di sini, sekitar 1 menit saja. Berhenti untuk menaikkan dan juga menurunkan penumpang di stasiun Wuleri yang berada di daerah Kabupaten Kendal ya teman-teman. Jadi sekitar pukul 16.30 juga kereta api Airlangganya sudah diberangkatkan kembali menuju ke pemberhentian selanjutnya yaitu Semarang Poncol ya teman-teman. Perjalanan dari Wuleri ke Semarang Poncol ini bisa memakan waktu kurang lebih sekitar setengah jam teman-teman. Jam 17.03 teman-teman, kita sudah berada di stasiun Semarang Poncol. Dan setelah tadi stasiun Tegal, Semarang Poncol menjadi stasiun kedua yang menurut saya pertukaran penumpangnya sangat banyak teman-teman. Nah jadi untuk mengerti soal tarif tiketnya kereta api Airlangga, sebetulnya penumpang ini akan diberikan tarif kalau nih ya ngetrip sekitar 0 sampai 290 km itu harganya masih 49.000 ya teman-teman. Tetapi kalau semisal kalian ngetripnya di atas 290 km itu akan kena harga full tripnya sekitar 104.000 teman-teman. Dan di stasiun Semarang Poncol ini awalnya saya sempat heran ya teman-teman, karena ngelihat beberapa konten dari konten kreator lainnya itu di stasiun Semarang Poncol itu kita disusul kereta api Argo Merbabu. Tapi untuk kali ini kita langsung diberangkatkan teman-teman untuk menuju ke stasiun pemberhentian selanjutnya yaitu stasiun Ngerombo ya. Mungkin karena ada penyesuaian grafik perjalanan kereta api 2025 di akhir tahun kemarin, jadinya kereta api Airlangga mungkin diperbarui untuk tidak disusul di Semarang Poncol ya teman-teman.
Kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun ini, siapkan bagi Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan. Hampir jam 6 pas teman-teman, kita sudah berada di stasiun Ngerombo. Dari arah timur teman-teman, ini sepertinya akan ada kereta api yang masuk di stasiun Ngerombo. Saya juga belum tahu ini kereta apa teman-teman. Maklum kesini itu sebetulnya ke jalur utara tuh kehitung jarang ya saya teman-teman. Kereta api Gumarang teman-teman. Relasi Surabaya Pasar Turi menuju ke Pasar Senen, bertemu dengan kereta api Airlangga yang kita naiki di stasiun Ngerombo. Setelah 8 menit kita berhenti di stasiun Ngerombo, pukul 18.07 kereta api Airlangga kembali diberangkatkan dan kondisi langitnya sudah mulai gelap ya teman-teman saat kita berada di stasiun Ngerombo atau di sekitaran Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ya. Bisa dipastikan perjalanan setelah stasiun Ngerombo ini langitnya akan menjadi gelap ya teman-teman, dan pemberhentian selanjutnya kita akan berhenti di Randu Blatung teman-teman. Randu Blatung. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Randu Blatung, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Kereta api Airlangga sekarang berhenti di Randu Blatung teman-teman ya. Dan di sini berhentinya cukup lama. Tadi diinformasikan oleh Bapak kondekturnya berhenti hampir 9 menit di sini teman-teman. Karena berhentinya lama teman-teman, kita beli pop mie dulu lah ya buat ganjel-ganjel. Soalnya sampai Surabaya masih lama. Oke teman-teman, sekitaran pukul 19.23 atau setengah 8-an teman-teman, kita sudah berada di stasiun Cepu yang merupakan stasiun paling ujung dan juga stasiun perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur ya teman-teman. Jadi setelah stasiun ini itu kita sudah mulai masuk ke daerah Jawa Timur, berlokasi di Kabupaten Blora teman-teman. Di sini kita punya waktu tunggu yang lumayan lama, tadi diinformasikan juga oleh Bapak kondektur, kurang lebih 15 menit teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi kereta api Airlangga di sini itu bertemu dengan kereta api Harina ya. Harina masuk ke stasiun Cepu, jadi pengen pulang nih teman-teman naik Harina. Sayang sih, bentar lagi kita sampai menuntaskan full tripnya Airlangga teman-teman.
Setelah bertemu dengan kereta api Harina yang menuju ke arah Bandung, pukul 19.38 kereta api Airlangga kembali diberangkatkan menuju ke arah timur. Jadi kalau dari stasiun Cepu ini kurang lebih kita akan menghadapi 3 tempat singgah lagi ya teman-teman, yaitu stasiun Bojonegoro dan stasiun Babat dan juga stasiun Lamongan, sebelum kita nanti berhenti di tujuan akhir di stasiun Surabaya Pasar Turi. Ngomong-ngomong ngelihat kereta api Harina di stasiun Cepu ini teman-teman, sepintas ya kepikiran pengen ikut lah naik kereta api Harina dan kembali ke Bandung. Tetapi ya kita harus tuntaskan dulu full trip kereta api Airlangga untuk pertama kali buat saya pribadi ya teman-teman. Ini tinggal 3 stasiun aja ke depan, yaitu Bojonegoro, Babat dan juga Lamongan. Pemberhentian ya maksudnya teman-teman. Kalau stasiunnya sih sebetulnya banyak yang dilewati juga. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Bojonegoro Station. If you end your trip at Bojonegoro Station, passengers, in a few moments, we will arrive at Babat Station. If you end your trip at Babat Station, stasiun Babat teman-teman. Setelah stasiun Babat ini nanti kita akan berhenti di stasiun Lamongan dan setelah itu selesai misi kita full trip Airlangga Solo teman-teman. Maksudnya Solo tuh ya bener-bener sendiri gitu ya. Lumayan ini juga sudah mulai sakit badan teman-teman. Stasiun Lamongan teman-teman, kurang lebih 40 menit sebelum jadwal kedatangan kita di Surabaya Pasar Turi, kita bersinggah dulu di stasiun Lamongan dan bertemu dengan kereta api Kertajaya tambahan relasi Surabaya Pasar Turi Pasar Senen yang menggunakan sarana ekonomi new generation modifikasi ya ternyata teman-teman. Menurut teman-teman apakah lebih nyaman Kertajaya aslinya atau Kertajaya tambahan ya? Kalau Kertajaya aslinya ekonomi premium full, kalau Kertajaya tambahan ini nggak tahu sih apakah semuanya ekonomi new gen modif atau campuran juga gitu. Kayaknya semuanya sih ya teman-teman. Oke. Kalau dari kejauhan teman-teman itu Kertajaya tambahan itu bawa eksekutif ya. Apakah iya teman-teman bawa eksekutif? Yang tahu boleh komen. Atau semuanya full ekonomi? Diberangkatkan kembali dari stasiun Lamongan bersamaan juga dengan pemberangkatan kereta api Kertajaya tambahan menuju ke arah Pasar Senen. Akhirnya teman-teman kita akan tiba di stasiun tujuan akhir yaitu stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Berangkat tadi sekitar pukul 9.17 terlambat 2 menit dan saat ini pukul 21.18 berangkat stasiun Lamongan dan perjalanan dari stasiun Lamongan menuju ke Surabaya Pasar Turi juga nggak akan terlalu lama ya teman-teman. Terlambat 1 menit teman-teman, kereta api Airlangga akhirnya tiba di tujuan akhir yaitu stasiun Surabaya Pasar Turi dan alhamdulillah kita membereskan full trip kereta api Airlangga Pasar Senen Surabaya Pasar Turi dengan kurang lebih waktu tempuhnya 12 jam 38 menit ya teman-teman.
atau 39 menit karena terlambat 1 menit sih tadi ya pas masuk Surabaya Pasar Turinya. Sesampainya di Surabaya Pasar Turi hampir jam 10 teman-teman, kita sudah menuntaskan perjalanan menggunakan Airlangga secara full trip dan perjalanannya sangat melelahkan teman-teman. Kalau menurut saya pribadi sih harus punya kondisi yang fit ya kalau kalian mau naik kereta api Airlangga, dan mungkin juga bisa ajak keluarga ataupun teman. Yang pastinya kalau kalian bareng-bareng berangkatnya naik kereta api Airlangga itu saya pastikan tidak akan terlalu capek rasanya ya teman-teman. Oke teman-teman semua, kita sudah berada di ujung video kali ini dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.